Lydia, aku mau minjem HP-nya dong. Gak boleh, aku masih mau nonton. Sebentar aja. Deon. Aku masih mau nonton. Deon. Ya kalau itu masuk aja. Aku masih mau nonton. Aku mau main sebentar. Ih, udah. Ini kenapa ini? Ini loh kak, aku mau main doang nggak boleh. Akunya masih nonton, Mas Doni udah rebut. Udah, mending saya memaafkan aja. Coba memaafkan. Gak mau ah, Lydia duluan. Gak mau, Mas Doni duluan. Udah, barengan ayo, barengan. Ih, Barengan. sini aku Lydia. Nah, gitu dong anak Tuhan. Deon, Lydia, kita kan hari ini mau ibadah nih. Kita mulai aja yuk. Kayak gak, Mas Dian. Kita sapa teman-teman yang di rumah dulu yuk. Yuk. Halo semuanya. Apa kabarnya? Pasti sehat-sehat semua kan? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu 11 Oktober 2020. Yeay. Kak, temanya hari ini apa kak? Temanya hari ini Tuhan memberiku kesempatan kedua. Aku bosen nih. Tenang. Aku punya lagu buat Kak Yoga, Lydia, dan teman-teman di rumah supaya sukacita dan bahagia. Kak, judul lagunya apa kak? Judulnya Aku Bahagia. Siap ya? Siap. Aku bahagia. Aku bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Dari awal ya. Aku bahagia. Aku bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Buang ke api, buang ke jurang. Buang ke api, buang ke jurang. Oh iya, sebelum lanjut kita berdoa dulu yuk. Aku yang pimpin ya. Oke deh kak. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berkumpul untuk memulai ibadah. Tuhan tolong berkati kami agar ibadah kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Deon, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk. Judulnya, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Wah, pas banget tuh kak sama tema kita hari ini. Kita nyanyi yuk kak. Ayo. Aku tahu lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pagailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kak Deon, Lydia, kalian lagi ngapain? Aku mau dengerin firman Tuhan. Nih aku udah siapin Alkitabnya. Aku juga udah siap nih kak. Kak Yoga, kitabnya mana? Oh iya, sebentar ya kak, aku ambil dulu. Ini kak, udah diambil. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ika. Halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Ika yang bertugas yang akan membawakan firman Tuhan. Tapi tidak sendirian, ditemani oleh Febri.
Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kudus, kami mengucap syukur Tuhan, kami berjumpa lagi di minggu hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Berikan kepada kami pengertian, pemahaman ya Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang berbicara melalui kakak Ika. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Keluaran 34 ayat 1 sampai 35. Keluaran 34 ayat 1 sampai 35. Alkitabnya udah dibuka belum? Udah dibuka? Adik-adik baca sendiri di rumah ya. Nah, adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang lebih dalam lagi, Kak mau bertanya kepada adik-adik semuanya. Pernah nggak adik-adik di sini diberikan kepercayaan oleh mama papahnya saat mama papahnya mau pergi sementara meninggalkan rumah, mungkin bekerja, mungkin ada perlu, terus diberikan kepada adik-adik kepercayaan untuk menjaga rumah tetap rapi, bersikap manis dengan kakak adik. Pernah nggak di sini? Pernah ya adik-adik? Kakak juga pernah. Tapi pernah juga nggak di saat diberikan kepercayaan untuk melakukan hal itu semua tadi, kita tidak taat? Pernah dong. Kita main, kejar-kejaran sama kakak adiknya, bahkan lari-larian di dalam rumah, atau memakai segala sesuatunya dengan ceroboh. Nggak taunya rusak, kesenggol, pecah, atau apapun. Pasti pernah ya. Waktu mama papa pulang, kira-kira mama papa bagaimana? Pasti marah ya, pasti kesel ya. Nah, saat mama papa marah, apa sih yang adik-adik harapkan dari mama papanya? Nah, dikunci ya jawabannya di dalam hati adik-adik. Adik-adik, siapa di sini yang minggu lalu mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Ridwan? Harusnya yang mendengarkan firman Tuhan yang kita bawa hari ini minggu lalu juga mendengarkan ya. Atau boleh kok kalau mau diulang lagi melihat, kan bisa dilihat di YouTube ya kan? Nah adik-adik, adik masih ingat? Pastinya ingat ya. Coba lihat gambarnya nih. Gambarnya coba dilihat. Apa ini? Betul sekali. Itu adalah patung terbuat dari emas, bentuknya anak lembu. Nah, orang Israel itu bersikap tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah patung yang mereka buat itu sendiri. Padahal siapa yang memberikan nafas kehidupan kepada kita? Siapa yang menjamin kehidupan kita? Siapa yang memberikan kepada kita hukum Taurat? Tuhan Allah. Tapi bangsa Israelnya nggak sabar. Saat Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari, 40 malam, mereka nggak sabar. Mereka meminta kepada Harun untuk dibuatkan Allah. Waduh, mereka itu tidak setia sekali. Jadi yang memberikan kepada kita semua jaminan hidup itu siapa? Betul sekali, Tuhan Allah. Lah, kok kenapa bangsa Israelnya malah nggak taat, malah nakal, malah menyembah itu patung? Sungguh itu perbuatan yang tidak setia. Nih, coba kita tunjukin videonya lagi ya, kita lihat ya. Melihat itu semua, Musa yang baru turun dari Gunung Sinai langsung melemparkan 2 loh batunya. Dia langsung lempar. Dia marah adik-adik. Tapi melihat bangsa Israel seperti itu, kira-kira Tuhan marah nggak ya sama orang Israel itu? Ternyata Tuhan malah kembali menyuruh Musa naik lagi ke Gunung Sinai.
Bahkan disuruh membawa loh batu yang baru lagi. 2 kali naik Gunung Sinai. Nah adik-adik, Kaika mau nunjukin nih. Ini gambar Gunung Sinai. Gunung Sinai yang Kaika baca nih, dia tingginya 2,3 km ya, mungkin sekitar itu ya. Ya kalau yang Kaika nggak pernah naik gunung sih nggak tahu gimana tingginya. Mungkin yang pernah naik gunung atau mama papanya adik-adik atau abangnya atau omnya, coba adik-adik tanya. Nah adik-adik, kira-kira di Indonesia ada nggak ya yang tingginya hampir sama dengan Gunung Sinai? Ada, namanya Gunung Prau di Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Nah ini gambarnya, nggak kalah indahnya ya. Indonesia juga punya gunung yang sama berarti tingginya kayak Gunung Sinai. Kita berdoa ya kapan-kapan, siapa tahu adik-adik yang nanti udah besar bisa naik gunung juga. Gunung Sinai mungkin atau Gunung Prau, yang mana aja. Nah adik-adik, pantas aja ya Bapak Musa itu marah waktu dia turun dari Gunung Sinai ngelihat bangsa Israelnya itu menyembah patung tersebut. Karena apa? Udah naik gunung, turun gunung, 40 hari di gunung sendirian bersama Tuhan Allah. Pasti dia sukacita juga memang. Pasti pas udah turun, dia mau membawa hukum Taurat. Ternyata bangsa Israelnya malah menyembah patung. Kecewa, marah, dilempar dialognya. Tapi kira-kira mungkin gak ya Bapak Musa itu karena kecapean jadi marah? Coba nih, Kaika mau tanya. Di sini ada Kak Boris nih yang ngerekamin Kakak Ika. Dia, Kak Boris. Suaranya mana Kak Boris? Ya. Kak Borisnya malu-malu. Kaika mau tanya nih, kalau naik gunung, soalnya Kak Boris pernah naik gunung, tapi nggak tahu pernah naik Gunung Prau nggak Kak? Pernah. Oh pernah. Coba Kak Kaika mau tanya Kak Boris, capek nggak Kak naik turun gunung? Capek banget, dingin lagi. Tapi kan Kak Boris sama teman-teman pasti happy, ya kan? Iya, rame. Tapi kalau Bapak Musa kan sendirian ya Kak, pasti jenuh ya? Sendiri, sepi. Galau lagi ya. Nah ini Bapak Musa sampai mau 2 kali naik turun gunung. Kira-kira Bapak Musanya marah nggak sama Tuhan Allah ketika disuruh? Tidak. Bapak Musa tetap taat kepada Tuhan Allah. Kita harus bisa contoh nih yang satu ini dari Bapak Musa. Kita belajar taat seperti Bapak Musa. Nah adik-adik, Kaika mau tanya sama adik-adik juga. Kira-kira lagi nih Kak Kaika, Tuhan Allah itu marah nggak sama bangsa Israel? Ternyata tidak. Tuhan Allah itu sangat-sangat mengasihi. Wah, sarangnya atau mengasihi. I love you, atau mengasihi. Wah, bukan seperti itu. Mengasihinya itu nggak sekedar gini, nggak sekedar begini. Tapi kasih Allah kepada kita, salah satu buktinya adalah Dia mengorbankan anaknya, satu-satunya anaknya, berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa Kak Ika, adik-adik, kita semua ditebus dosanya. Nah adik-adik, sudah Tuhan Allah memanggil Musa naik lagi Gunung Sinai. Tuhan kembali memberikan hukum Taurat yang baru, diperbaharui yang baru untuk bangsa Israel. Bahkan Tuhan memberikan janjinya yang luar biasa kepada kita semua. Kita baca ya janji Allah ini ya. Kita baca dari Keluaran 34. Kita sama-sama baca. Keluaran 34 ayat 10. Udah siap di sana belum adik-adik di rumah? Kita baca sama-sama ya. Keluaran
34 ayat 10. Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan. Wow, Tuhan mau melakukan apa nih? Perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Sudah diberikan hukum Taurat yang baru, lalu Tuhan juga memberikan janjinya yang luar biasa. Tuhan memberikan perbuatan-perbuatan yang ajaib buat Kak Ika dan buat adik-adik. Ini semua mau Tuhan mau menyatakan apa Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah ini artinya Tuhan sudah tidak marah? Betul sekali. Betul sekali adik-adik. Tuhan tidak marah. Tuhan kembali memberikan perintah yang baru kepada umat Israel dan janji yang luar biasa. Kenapa ya Tuhan kok nggak marah sama kita? Bahkan memberikan hukum Taurat yang baru dan janji buat kita. Karena apa? Karena Tuhan percaya kepada umatnya. Tuhan percaya kepada adik-adik, kepada Kak Ika, Papa Mama, semua umatnya. Tuhan percaya bahwa umatnya pasti akan menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan Allah. Berarti artinya apa adik-adik? Apa adik-adik? Ya, itulah kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan, yes. Kesempatan kepada Kak Ika dan kepada adik-adik. Adik-adik mungkin pernah berbuat salah. Pastinya Kak Ika juga. Tapi apakah kita mau terus berbuat salah? Kita harus percaya bahwa di saat kita berbuat salah, Tuhan mengampuni kita. Tapi apakah kita mau tetap jatuh lagi ke dalam dosa tersebut? Apa kita mau kembali menyalibkan Tuhan Allah? Tidak. Pertanyaan terakhir buat adik-adik dan buat Kak Ika. Apakah kita percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita? Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga yang kudus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami jatuh ke dalam dosa, ke dalam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, menghormati orang tua. Dan kami menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus terus menyertai kami dalam kehidupan kami ini. Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami juga mau melanjutkan dengan doa syafaat ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk Gereja POG Immanuel Kopassus Jantung yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati Bapak Pendeta Ridwan, berkati para majelis jemaat, berkati semua guru-guru sekolah minggu, berkati juga kami, anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu. Mampukan kami ya Tuhan menghadapi pandemik ini, COVID-19. Biarlah segera Tuhan kami bisa melewati ini semua. Dan biarlah ya Tuhan, kami juga Tuhan berikan kesehatan, keselamatan, sehingga kami jauh dari virus corona ya Tuhan.
tidak mustahil bagimu. Semua keluarga kami juga Tuhan jagai, tidak ada satupun yang terkena ya Tuhan. Tuhan Yesus baik adanya, luar biasa. Tuhan, kami juga mampukan kepada kami, supaya kami mampu adik-adik sekolah minggu dalam belajar online di rumah. Kami sungguh-sungguh belajar, tidak main-main, tapi kami sungguh-sungguh akan menjadi anak yang pintar, cerdas, dan luar biasa. Inilah ya Tuhan doa kami bersyukur dan berserah hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Wah, firman Tuhan hari ini luar biasa ya Kak. Aku juga suka. Iya, Tuhan Yesus itu baik banget. Dia itu sayang sama kita semua, dan Tuhan Yesus itu selalu memberikan kita kesempatan ketika kita berbuat dosa. Tujuannya Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan yaitu supaya kita semua dapat hidup dengan taat. Aku mau persembahan, gimana caranya? Bisa dikasih aja ke mama biar nanti ditransfer. Kemana? Bisa ditransfer ke nomor di atas ini. Oh iya Kak, aku pengen nyumbang nih buat yang terkena musibah COVID-19. Caranya gimana Kak? Bisa banget Kak, caranya tinggal ditransfer ke nomor di atas ini. Jangan lupa dikonfirmasikan ya. Kak Dion, kita nyanyi yuk buat yang ulang tahun. Yuk Kak, kita nyanyi lagu ulang tahun buat yang ulang tahun dari tanggal 5 Oktober sampai 11 Oktober. Yuk kita nyanyi dari Amsal 3 ayat 16. Musik. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Ya, udah selesai nih ibadahnya. Tenang, besok kita masih bisa ketemu kok. Yeay. Kita pamit dulu sama teman-teman. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.